Bayangin, seorang pembantu rektor dan dosen ternama yang dihormati banyak orang, ternyata menyimpan rahasia gelap yang bikin bulu kuduk merinding. Halo semuanya, balik lagi di Jejak Kelam. Hari ini kita bakal bahas sebuah tragedi dari tahun 1987 yang benar-benar mengocok emosi. Ini bukan cuma soal tindakan melanggar hukum, tapi soal luka batin, relasi kuasa yang timpang, dan manipulasi tingkat tinggi. Kenalin, tokoh utama kita, Wiwik Pratiwi, atau yang akrab disapa Tuti. Hidup Tuti ini berat banget sejak kecil. Lahir di Nganjuk sebagai anak ketiga dari 10 bersaudara, Tuti ngerasa terasing. Dia bilang, saudara saya pakai sepatu, saya cuma nyiter. Nasib ngebawa dia ke Jakarta, kerja jadi asisten rumah tangga, sampai akhirnya terjun ke dunia malam buat bertahan hidup. Di sanalah dia ketemu H. Marhenis Abdul Hai, seorang intelektual, dosen Universitas Tarumanegara, dan pejabat kampus UPN. Awalnya, pernikahan siri mereka jadi harapan baru buat Tuti. Dia pikir hidupnya bakal lebih terhormat. Tapi kenyataannya, jauh dari itu. Ternyata, di balik citra akademisnya yang gemilang, Marhenis punya sisi gelap yang ngeri banget. Tuti nggak diperlakukan kayak istri. Dia dieksploitasi habis-habisan. Dia bahkan bilang, saya diperlakukan seperti binatang. Yang paling gila, selama pernikahan itu Tuti dipaksa menghentikan kehamilannya sampai 11 kali. Fisiknya hancur, mentalnya apalagi. Tapi titik puncaknya adalah pas Marhenis mulai mengincar putri kandung Tuti yang masih remaja, Sulistiowati. Tuti panik. Dia nggak mau anaknya hancur kayak dia. Akhirnya dia ngadu ke suami pertamanya, Letkol Sony Maruli Butar-Butar. Sony ini perwira di PT IKA. Harusnya dia jadi pelindung, tapi dia malah ngelihat keputusasaan Tuti sebagai peluang. Sony mulai mencuci otak Tuti. Dia bilang satu-satunya cara buat nyelamatin anaknya adalah dengan menyingkirkan Marhenis. Sony janji bakal membereskan semuanya, biar Tuti nggak dipenjara. Padahal Sony cuma mau lepas dari Tuti tanpa ribet cerai. Termakan janji manis dan rasa dendam, Tuti akhirnya minta tolong ke adik-adik kandungnya yang juga anggota aparat. Ada Serda Sapto dan Serda Siswoyo. Karena rasa sayang ke kakak dan restu dari senior mereka, Letkol Sony, mereka pun bergerak. Senin malam, 21 September 1987. Sebuah rencana kelam dijalankan. Sang dosen akhirnya menghilang tanpa jejak. Istri sah Marhenis, Haja Fahmida, mulai panik karena suaminya nggak pulang-pulang. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Para pelaku membawa tubuh korban keluar Jakarta ke kawasan hutan Warung Kiara, Sukabumi. Minggu pagi, 27 September, warga geger nemuin sesuatu yang mencurigakan di tepi jembatan. Rahasia itu akhirnya terbongkar. Polisi bergerak cepat. Tuti yang sembunyi di Trenggalek akhirnya ditangkap. Di situ dia sadar, dia udah ditipu mentah-mentah sama Letkol Sony. Sidang pun dimulai. Tuti yang udah pasrah akhirnya berani bongkar semuanya, termasuk peran Letkol Sony sebagai otak di balik ini. Tapi dunia hukum itu pelik. Tuti dan rekannya divonis 15 tahun penjara. Kehidupannya makin hancur. Adik-adiknya juga kena getahnya. Sarda Sapto divonis 10 tahun, Sarda Siswoyo 8 tahun. Mereka dipecat secara tidak hormat. Tapi ada satu hal yang bikin publik geram. Gimana nasib sang dalang, Letkol Sony? Meskipun namanya terus disebut, Sony dengan tenang membantah. Dia bilang, saya penegak hukum, nggak mungkin sebodoh itu. Dan ngerinya, karena jabatannya, Letkol Sony berhasil lolos dari jerat hukum. Dia bebas melenggang, sementara yang lain mendekam. Kasus ini benar-benar jadi cermin retak. Tuti adalah korban yang didorong ke ujung jurang oleh dua pria berkuasa. Satu pria menindasnya di rumah, dan satu lagi memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Benar-benar tragis. Secara hukum mungkin kasus ini selesai, tapi secara moral,
rasanya ketidakadilan masih sangat terasa. Pelajaran buat kita semua. Kekerasan yang dibiarkan dalam diam bakal meledak jadi duka yang lebih besar. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman itu adil buat Tuti? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka konten investigasi kayak gini. Sampai jumpa di Jejak Kelam berikutnya.